Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Fitriani dengan NIM 20201400126 dan teman saya Ahmad Bakri dengan NIM 20201400123. Di sini kami akan membahas materi tentang bentuk-bentuk usaha. Yang pertama, usaha swasta atau badan usaha milik swasta. BUMS atau badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta bisa dimiliki satu atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Kelebihan BUMS itu ada 6. Yang pertama, cepat dalam pengambilan keputusan karena pemilik modal juga kadangkala menjadi pengelola. Yang kedua, sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam kenaikan produk domestik bruto. Sebagai penyedia barang dan jasa. Yang kelima, cepat dalam mendapatkan modal karena dalam pengelola umumnya juga pemilik. Yang keenam, banyak menampung tenaga kerja. Kelebihan dan kekurangan BUMS yaitu terlalu mementingkan laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan. Sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh, menimbulnya persaingan tidak sehat, dan mengalirnya devisa ke luar negeri. Ciri-ciri BUMS yaitu sebagai dinamisator perekonomian negara, merupakan lembaga yang memberikan layanan dengan penyediaan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan negara. Merupakan lembaga yang turut membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak perseroan yang dibayar. Bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Bentuk-bentuk badan usaha milik swasta itu ada 4. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan di mana tempat kegiatan usaha, modal, manajemen ditangani oleh satu orang, dan orang tersebut adalah pemilik modal dan pemimpin perusahaan. Yang kedua, persekutuan firma, yaitu perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga langsung memimpin perusahaan. Yang ketiga, persekutuan komanditer, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh 2 atau lebih, sehingga dalam CV ada 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melalui kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan perseorangan. Yang pertama, dimiliki oleh perseorangan. Yang kedua, pengelolaan terbatas atau sederhana. Yang ketiga, modal tidak terlalu besar. Yang keempat, kelangsungan hidup usaha itu tergantung pada pemilik perusahaan. Kebaikan perusahaan perseorangan, yaitu dapat dengan mudah dimulai, merupakan organisasi sederhana sehingga biasanya organisasi rendah. Pemilik mempunyai kebebasan dalam pengelola perusahaan. Perangsang laba kuat yang mempunyai arti bahwa pemilik berhak atas seluruh laba perusahaan sehingga menumbuhkan gairah untuk memajukan perusahaan. Selanjutnya adalah keburukan atau kekurangan dari perusahaan perseorangan, yaitu besar perusahaan terbatas, terbatasnya tenaga kerja, kelangsungan hidup perusahaan atau kontinuitas perusahaan tidak terjamin, kebutuhan modal yang dapat dipenuhi perusahaan relatif kecil.
Ada dua macam anggota firma, yaitu yang pertama anggota yang mendapatkan usaha bertindak atas nama perusahaan. Yang kedua anggota yang tidak menerima kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan. Kelebihan persekutuan firma yaitu 1. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada suatu orang pemilik. Yang kedua, untuk memperoleh kredit lebih mudah karena dalam perusahaan lebih banyak orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, modal dapat terpenuhi bisa menjadi lebih besar daripada perusahaan perseorangan. Yang keempat, adanya kerjasama dari pihak pemilik. Kekurangan persekutuan firma yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Dapat terjadi perselisihan antara suku, sehingga tidak jarang akan berakibat perusahaan itu bubar. Yang keempat, modal usaha diambil walaupun sekutu mengundurkan diri. Yang selanjutnya, resiko perusahaan untuk bubar sangat besar. Kelebihan persekutuan komanditer. Yang pertama, penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun harus dibagi menjadi anggota kongsi yang lain. Yang kedua, motivasi usaha tinggi, meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Yang ketiga, penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan. Selanjutnya, kekurangan persekutuan komanditer. Itu ada 4. Yang pertama, mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas, meskipun sudah dapat dibagi dengan anggota sekutu yang lain. Yang kedua, status hukum CV belum badan hukum sehingga sulit untuk mendapatkan proyek-proyek besar. Yang ketiga, tidak dapat dengan mudah mengumpulkan modal dari para sekutunya. Tidak seperti perseroan terbatas yang dapat mengumpulkan modal dari para pemegang saham. Yang keempat, nama CV sering sama antara satu dengan yang lain karena tidak ada pengecekan dengan nama CV sebelumnya. Organ-organ penting di PT itu ada 3. Yang pertama, rapat pemegang umum saham. Yang kedua, direksi. Dan 3, dewan komisaris. Ciri-ciri dan sifat perseroan terbatas, yaitu kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Modal dan ukuran perusahaan besar. Kelangsungan hidup PT ada di tangan pemilik saham. Pendapatan pemimpin oleh orang yang dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Kepemilikan mudah berpindah tangan, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan. Keuntungan dibagi kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk independen. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Sulit untuk membubarkan PT. Pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak dividen. Jenis atau macam-macam perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Seperti contohnya 1. PT tertutup, PT terbuka, PT domestik, PT asing, PT perseorangan, dan PT umum atau publik. Selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional.
yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya yaitu swasta, besar, kecil, domestik, asing, dan koperasi, merupakan pengejawatan dari bentuk bangunan demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Fungsi dan peran badan usaha milik negara. 1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. 2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Yang ketiga, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Yang keempat, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Yang kelima, sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang keenam, membuka lapangan kerja. Yang ketujuh, penghasil devisa negara. Yang kedelapan, yaitu pembantu dalam mengembangkan usaha kecil koperasi. Yang kesembilan, mendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara. Itu ada 3 bentuk. Yang pertama, badan usaha perseroan atau persero. Yang badan usaha perseorangan atau persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Bentuk kedua yaitu badan usaha umum atau perum. Badan usaha umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan Menteri adalah melakukan pernyataan modal dalam usaha yang lain. Yang ketiga, itu perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen di mana perjam berada di bawah departemen tersebut. Yang selanjutnya itu adalah koperasi. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya yaitu Bapak Koperasi, Muhammad Hatta. Menurut beliau, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Tujuan didirikannya koperasi. 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Yang kedua, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat terbentuk menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan seorang. Dan yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh orang dan beranggotakan koperasi. Sementara itu, dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, ada 4 jenis koperasi, yakni koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Prinsip-prinsip dalam koperasi atau prinsip-prinsip dasar koperasi.
Pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami tentang bentuk-bentuk usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.